Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan sehat dan tanpa halangan apapun ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Tiffany. Ya, silakan Tiffany. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Ya, sudah ya. Lalu apa kalian sudah saling kenal dengan teman-teman kalian yang ada di sini? Sudah ya, semua sudah kenal. Ya, baik. Kalau begitu, walaupun kalian sudah saling kenal, sebaiknya kita tetap melakukan perkenalan terlebih dahulu. Supaya kita bisa saling mengingat nama teman-teman yang ada di sini, maka perkenalannya dilakukan dengan menyebut nama lengkap. Lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang nama lengkap teman kalian yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya, kalian menyebutkan nama kalian sendiri dulu. Contohnya, nama saya Komang Tiffany Sela. Lalu orang selanjutnya yang akan berkenalan mengatakan, nama lengkap teman saya bernama Komang Tiffany Sela dan perkenalkan nama saya Mertawi Guna. Orang selanjutnya menyebutkan nama teman-teman yang sudah menyebutkan nama lengkapnya tadi. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, iya. Silakan mulai dari Tiffany dulu. Perkenalkan, nama saya Komang Tiffany Sela. Lalu Merta. Nah, tadi nama temannya itu Komang Tiffany Sela. Nah, saya itu Imade Gede Mertawi Guna. Iya. Nindi. Nama teman saya I Gede kok. Maaf, Bu, lupa. Iya. Mertawi Tiffany Guna. dulu. Tiffany dulu, Oh, baru Tiffany Merta. Iya. Nama teman saya Komang Tiffany Sela dan Mertawi Guna. Nama saya Putu Aindia Sri Kencanawati. Iya. Selanjutnya Rama. Perkenalkan, nama saya Iputu Rama Arya Saputra. Rama, perkenalkan dulu nama temannya. Yang pertama Tiffany, Merta, Nindi, baru namanya Rama sebutkan. Bu. Yang pertama, nama teman saya namanya Tiffany Sela. Yang kedua, Mertawi Guna. Yang ketiga, Ayu Nindi. Iya. Nama saya Iputu Rama Arya Saputra. Bisa dipanggil Rama. Iya. Devayana. Teman saya sebelumnya namanya Putu Rama Arya Saputra. Saya Nyoman Prabawa Devena Pratama Putra. Temannya yang tiga yang sudah nyebutin tadi disebutkan dulu, Nak. Tiffany dulu, Merta, Nindi, Rama, baru nama kamu, Nak. Untuk yang pertama Putu Ayu Nindya Sri Kencanawati. Yang kedua Komang Tiffany Sela Handiayana. Yang ketiga Putu Gede Martawiguna. Yang keempat Putu Rama Arya Saputra. Dan saya Nyoman Prabawa Devena Pratama Putra. Iya, bagus sekali ya anak-anak. Terima kasih. Baik. Kalian sudah saling kenal berarti ya sekarang. Sudah tahu juga nama lengkap teman kalian. Nah, sekarang di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ayu Komang Kurnia Dwi Armasari. Bisa kalian panggil Ibu Kurnia. Ibu di sini sebagai guru BK kalian. Apa ada yang bisa ditanyakan lagi? Apa yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak, Bu. Ya, baik. Ibu rasa cukup.
Tadi kalian juga sudah memperkenalkan diri kalian dengan nama lengkap masing-masing. Sekarang kalian sudah saling kenal. Selanjutnya, kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum. Atau Enggak, Bu. ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok? Ada yang sudah pernah? Belum, Bu. Sudah, Iya. Bu. Sama kayak Iya. Deva. Iya. Deva sama Merta sudah pernah ya? Ya, Ya, baiklah kalau begitu. Kalian tahu apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Ya, silakan Deva. Konseling kelompok itu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seorang yang ada di dalam kelompok. Iya, bagus sekali Deva. Yang lain ada lagi? saya sama kayak Deva, Bu. Setuju kayak Deva. Ya, Merta sama ya pendapatnya dengan Ya. Deva. Ya, yang lainnya? Bu, saya mau tanya, Bu, Ya, Nindi. apa sih gunanya kita melakukan konseling kelompok? Baiklah anak-anak, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya apa yang dikatakan oleh Devayana mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Seperti contoh, saya mengalami masalah dalam bidang belajar. Saya sulit berkonsentrasi, tidak fokus, sering terlambat, malas, merokok, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok? Sekaligus menjawab pertanyaan Nindi tadi ya, kita melakukan konseling kelompok memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya. Sampai di sini sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, semua sudah mengerti ya? Bagus. Dan ada lagi, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas di dalam konseling kelompok. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak di luar kegiatan selain anggota mengetahui apa yang kita bicarakan di dalam konseling kelompok. Yang kedua, keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan-pertanyaan, ataupun pernyataan-pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, kegiatan yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat, kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi di luar topik yang dibicarakan. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan. Dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan Tiffany. Berarti nanti kita menyampaikan permasalahan masing-masing ya, Bu ya? Iya, benar sekali Tiffany. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa-apa yang akan kita bicarakan terkait permasalahannya nanti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu.
Ya, baik. Sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil? Gimana? Setuju nggak anak-anak? Ya, boleh, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Biar nggak ngantuk, Bu. Iya. Mau main apa, Bu? Sekarang nih, Bu. Teman-teman yang lain ada yang punya ide nggak? Nggak ada ya? Gimana kalau kita main games huruf terakhir? Cara mainnya itu, orang pertama menyebutkan sebuah kata. Kemudian lanjut ke orang kedua. Ia harus menyebutkan kata lain yang awalannya adalah huruf terakhir dari kata yang disebutkan orang sebelumnya. Contohnya topiknya nama buah. Misalnya orang pertama menyebut apel. Jadi huruf terakhirnya adalah L. Maka orang kedua menyebut buah yang awalannya huruf L. Misalnya lemon. Begitu selanjutnya. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Ya, Bu. Setuju. Setuju. Iya, baik kalau setuju. Kita mulai dari Nindi. Nanas. Nanas. Merta. S. Eh, 1, 2, 3, 4, apa ya, S ya? 5. Merta Semangka. berarti nanti kena hukuman. Apa, semangka? Semangka. Semangka. Ya, selanjutnya Tiffany. Apel. Apel. Selanjutnya Rama. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, Rama nanti kena hukuman. Ya, Devayana, lanjutkan. L tadi. L. Langsat. Nindi. T. Huruf belakang T. Tomat termasuk nggak, Bu? Ya, tomat ya, boleh. Berarti Merta dan Rama ya yang kena hukuman. Apa hukumannya, Nana? Apa disuruh ngapain? Merta sama Rama. Nyanyi, Bu. Nyanyi. Ya, Merta dulu. Silakan Merta nyanyi. Itu hukumannya. Karena sudah Nyanyi. lama menjawab. Ini apa ya? Gini dah, nyanyi Garuda Pancasila. Ya. Biar gampang. Ya, silakan Merta. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk Merta. Sekarang Rama. Yuk, Rama. Ini apa nih, Bu? Nyanyi apa aja sebisanya kamu. Apa nih yang bagus kira-kira, Bu? Ya, apa? Apa yang bagus katanya, anak-anak? Jangan yang susah-susah. Bintang kecil, tapi huruf vokalnya itu diganti I. Ya. Coba, Rama. Gimana itu, Bu? Binting kecil, kayak gitu. Binting kecil, diringin yang biru, biri. Amat banyak, biru es angkasi. Begitu kan, Bu ya? Ya. Udah, Sudah. Bu? Sudah, Sudah. iya. Ya, terima kasih Rama. Tepuk tangan dulu untuk Rama. Makasih. Ya, baik. Selanjutnya dari permainan yang sudah kita mainkan tadi, bagaimana perasaan kalian? Seru, Bu. Seru, Bu. Jadi Seru nggak ya? habis ngantuk itu dia. Iya. Terus sekali, Bu. Lalu gunanya permainan tadi apa, anak-anak? Untuk melatih konsentrasi, Bu. Iya, benar. Apalagi? Untuk Melatih kecakapan. Iya, melatih kecakapan. Tiffany tadi apa? Untuk apa, Nak?
Untuk mencairkan suasana. Iya, untuk mencairkan suasana. Devayana untuk apa? Supaya kita semangat, Bu. Iya, bagus sekali ya anak-anak semua. Ibu harapkan setelah kita memainkan permainan tadi, kalian bisa semangat, fokus, tetap konsentrasi, dan secara aktif, serta terbuka mengikuti kegiatan kita ini ya. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita yang selanjutnya? Iya, Bu. Ya, Siap. Bu. Iya, baik. Kalau begitu, kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas. Yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kalau begitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan tunjuk Saya, tangan. Bu. Saya, Bu. Ya, ya Nindi. Silakan, Nak. Tadi. Ya. Saya ketahuan berpacaran diam-diam oleh kedua orang tua saya. Terus saya dimarah, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya, Bu? Ya, Nindi sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu dimarahi kedua orang tuanya karena berpacaran diam-diam. Ya, baik Nindi, disimpan dulu ya. Ini menyampaikan permasalahan dulu ya, Nak. Siapa lagi yang ingin menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Ya, Rama. Saya sulit mengontrol emosi sehingga saya sering berkelahi, Bu. Oh, Gimana? iya. Ini ya, Bu. Ya, jadi Rama tidak bisa mengontrol emosi. Ya, baik. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Tiffany, silakan, Nak. Kalau saya sering membolos karena ajakan teman pergi ke kantin, Bu. Ya, Tiffany sering membolos ya karena sering diajak teman. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Saya Dev. ketagihan, saya ketagihan ngerokok, Bu. Oh, jadi Devayana ketagihan merokok. Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Begitu Devayana ya? Ya, Bu. Ya, baik. Siapa lagi yang belum menyampaikan masalahnya? Saya belum, Bu. Ya, Merta, Saya tuh silakan. kayak Nak. saya tuh kayak nggak bisa nahan ajakan teman untuk minum-minum gitu. Saya susah. Oh, jadi Merta Iya. diajak minum-minum oleh teman di rumah itu, Merta. Ya, susah nolak itu. Ya, baik. Sudah semuanya menyampaikan permasalahannya ya. Yang pertama tadi ada Nindi menyampaikan permasalahannya mengenai orang tuanya sangat marah karena Nindi sudah berpacaran diam-diam. Kemudian Rama yang tidak bisa mengontrol emosi, Tiffany yang sering diajak membolos oleh temannya, Devayana yang ketagihan merokok, dan Merta yang tidak bisa menolak diajak minum-minuman keras oleh teman di lingkungan rumahnya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar penting harus kita selesaikan terlebih dahulu? Permasalahan saya, Bu. Permasalahan Nindi. Ya, Ya, Bu. siap. Permasalahannya Nindi. Terus, Masalah ya, Bu. Tiffany, menurut Tiffany permasalahannya Tiffany sendiri ya? Baik, jadi Nindi dan Tiffany ingin masalahnya dibahas saat ini. Namun kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu ya, Nak. Dari teman-teman, siapa yang setuju kita akan membahas masalah Nindi? Siapa yang setuju? Saya, Bu. Siapa? Saya setuju. Marta, Devayana, Saya, Bu. sama Merta ya? Ya, 3 orang setuju permasalahan Nindi. Lalu Tiffany bagaimana, Nak? Saya setuju, Bu. Setuju, Tiffany? Ya, baik. Kalau begitu, kita sekarang akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman banyak yang setuju apabila kita membahas permasalahan Nindi. Tapi kepada Tiffany tenang saja. Permasalahan Tiffany bisa dibahas pada pertemuan kita selanjutnya ya.
Bagaimana? Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya. Baik, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Nindi yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan orang tuanya sangat marah karena mengetahui ia berpacaran diam-diam. Sekarang kembali kepada Nindi. Bisa diceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-teman, Nak? Iya bisa Bu. Iya, silakan Nindi. Jadi gini Bu, orang tua saya sangat protektif terhadap saya. Saya tidak diizinkan untuk keluar rumah, apalagi berpacaran. Saya merasa dikekang Bu. Saya ingin bermain, pergi bersama teman-teman, tidak boleh. Saya harus diam di rumah saja. Yang namanya seumuran kami ini kan pasti tertarik ya dengan lawan jenis Bu. Akhirnya saya berpacaran diam-diam tanpa pengetahuan kedua orang tua saya. Saya gunakan waktu ekstrakurikuler untuk bertemu pacar saya. Akhirnya saya kedapatan berpacaran karena ada salah satu teman saya yang melihat foto di story WA saya, Bu. Dan di sana saya sedang berciuman dengan pacar saya. Itu diketahui oleh kedua orang tua saya. Mereka sangat marah, Bu, dan melarang saya untuk berpacaran. Bahkan sekarang saya semakin dikekang oleh mereka, Bu. Iya, Nindi. Jadi itu tadi permasalahan Nindi ya. Ibu mengerti dan Ibu paham sekali bagaimana rasanya dikekang. Dan itu membuatmu sedih ya, Nindi. Iya, Bu. Apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat kepada Nindi? Saya, Bu, Ya, Devayana, silakan, Nak. apakah kamu pernah menyampaikan keluhanmu atau memberikan keluhanmu kalau kamu merasa dikekang? Bagaimana, Nindi? Tidak pernah, karena saya pikir itu pasti akan membuat kedua orang tua saya makin marah. Yang lainnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya, Rama, silakan. Lalu, apakah Nindi pernah mencoba mencari tahu alasan kenapa orang tuamu sangat protektif terhadapmu? Gimana, Nindi? Saya pernah mencari tahu. Kata mereka sangat sayang kepada saya. Iya, tadi Nindi mengatakan orang tua Nindi sangat sayang kepada Nindi ya. Artinya orang tua Nindi tidak ingin hal yang tidak diinginkan menimpamu, Nak. Tapi Bu, saya sebagai anak merasa tertekan, Bu, karena apa yang saya ingin lakukan selalu dilarang. Iya, Nindi. Kalau begitu, kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Nindi lakukan supaya hubungan Nindi dan orang tuanya baik-baik saja? Saya, Bu. Ya, Marta, silakan, Nak. Menurut saya, Kak Nindi itu harus bicara baik-baik sama orang tuanya tentang apa yang Kak Nindi rasakan gitu. Ya, bagus, Marta. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Tiffany, silakan, Nak. Kalau menurut saya, ada baiknya jika kita lebih sering berkumpul dengan keluarga. Walau sekedar berbincang-bincang atau menonton TV, karena menurut saya itu dapat menghangatkan suasana dalam keluarga. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Tiffany. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Devayana. Dan menurut saya, kenalkan saja pacarmu kepada orang tuamu, Nindi. Tunjukkan kepada mereka bahwa pacarmu lebih membawa pengaruh baik terhadap dirimu. Tapi jika sebaliknya, ya jelaskan saja orang tuamu menjadi marah. Ya, bagus ya. Iya, tadi itu solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman yang lain. Apa ada yang masih ingin memberikan solusi? Saya, Bu. Ya, Rama, silakan, Nak. Kalau menurut saya, dengan melakukan liburan akhir pekan kan jadi liburan tuh, Bu. Ya. Bisa membuat keluarga menghilangkan pikiran stres dan yang lainnya. Kamu juga bisa mengajak pacar kamu sehingga orang tuamu dekat dengan pacarmu
sehingga mengetahui karakter dari pacar Nindi. Ya bagus ya Rama. Rama tadi menambahkan dengan liburan ya. Lalu kepada Nindi, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya Nindi? Iya Bu, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman-teman. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka mengekang saya dan memarahi saya. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan, Bu. Ya, bagus Nindi. Lalu dari beberapa solusi yang sudah kamu dengarkan tadi, mana yang kira-kira bisa segera Nindi lakukan? Mungkin saya akan memilih saran dari Merta dulu, Bu. Karena saya pikir itu harus saya lakukan lebih dulu, baru setelah itu saran-saran yang lain. Ya, bagus Nindi. Jadi Nindi akan melakukan saran dari Merta dulu ya. Baik, berarti Nindi akan melakukan saran dari teman-teman. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah cuplikan film ya, Nak. Kalian bisa tonton dan resapi makna yang terkandung dalam film tersebut. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kejadiannya anaknya sopan, kayaknya baik ya. Berjuang, aku pasti ya. Jangan dong. Bim. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Jangan bilang. Lu tahu gak sih kamu tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Mama. Soalnya mama nggak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja anak-anaknya. Jadi kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi dengan kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Nah, anak-anak tadi itu sudah ya Ibu menyampaikan video dan kalian juga sudah pernah menonton ya film tersebut. Sudah, Bu. Nah, Bu. Sudah ya. Ibu juga sudah mengirimkan link LKPD ke kolom chatnya. Silakan kalian kerjakan. Nah, berdasarkan LKPD yang kalian sudah buat, sekarang makna apa yang bisa kalian ambil dari film tersebut? Karakter siapa di sini yang ditonjolkan? Karakter yang ditonjolkan adalah pemeran wanitanya, Bu, yang hamil di luar nikah. Ya, bagus sekali Nindi. Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari film tersebut? Masa sekolah seharusnya digunakan untuk belajar, Bu. Jika melakukan hal-hal yang negatif, maka akan terjadi seperti yang di film. Ya, bagus sekali ya Tiffany. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan mengapa orang tua Nindi sangat marah melihat Nindi berpacaran diam-diam, apalagi melihat foto yang sedang berciuman. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi, apapun akan dilakukan untuk menjaga anaknya. Bukan berarti orang tua mengekang kalian,
Hanya saja orang tua tidak ingin hal-hal seperti di dalam film tersebut terjadi pada diri kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Iya, bagus sekali. Sekarang saya mengerti, Bu, kenapa orang tua saya seperti itu. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk saya. Saya juga akan melakukan saran-saran dari teman-teman agar hubungan dari saya dan kedua orang tua saya menjadi lebih baik, Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya, Nindi. Kalau begitu keputusan yang Nindi ambil, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Nindi ini segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkelanjutan. Semoga keluarga Nindi selalu damai, tentram, dan harmonis ya. Jadi Nindi tidak perlu lagi merasa dikekang oleh kedua orang tua Nindi. Iya, Bu, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah mau membantu menyelesaikan masalah saya. Iya, bagus sekali ya anak-anak. Selanjutnya, rencana perubahan tingkah laku yang seperti apa yang akan kalian lakukan? Saya akan merubah sikap saya menjadi lebih baik lagi, Bu. Saya akan menurut kepada orang tua dan juga tidak akan membolos lagi. Iya, bagus sekali Tiffany. Benar yang Tiffany lakukan itu. Kita harus bisa merubah sikap menjadi lebih baik. Kalau rencana masa depan yang kalian inginkan apa, Nak? Kalian bercita-cita menjadi apa? Dan apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai hal tersebut? Saya, Bu, Ya, Rama silakan. saya bercita-cita menjadi polisi dan bisa membahagiakan keluarga saya, Bu. Untuk mencapai hal tersebut, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, merubah perilaku saya menjadi lebih baik, menaati perkataan orang tua, rajin dan disiplin untuk mencapai yang saya inginkan, Bu. Ya, bagus sekali Rama. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh, rajin, disiplin, dan mempunyai karakter yang baik. Karena kunci kesuksesan bukan dari nilai saja, tetapi juga dari kerja keras, usaha, dan karakter yang baik sangat menentukan kesuksesan kalian. Ibu harap melalui konseling kelompok ini, anak-anak ibu semua bisa mengatasi segala permasalahan yang dialami ya, dan menjadi anak yang sukses dan selalu membanggakan tentunya. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Selamat. Baik, Bu. Semangat, terima kasih. Ya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas permasalahan Nindi, yang mana Nindi merasa dikekang oleh orang tuanya karena dilarang pacaran, sehingga ia berpacaran diam-diam. Dan tadi sudah kita temukan penyebabnya, yaitu karena orang tuanya Nindi sangat menyayangi Nindi, sehingga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dan Nindi sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan berdasarkan cuplikan film tadi dan dari beberapa saran teman-teman. Dan kalau menurut ibu, orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai masalah yang datang itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Dan ibu berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Nindi, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini kita cukupkan ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu evaluasi hasil dari kegiatan kita. Ibu sudah kirim linknya di kolom chat ya anak-anak, kalian bisa kerjakan. Nah, Ibu sekarang ingin tahu evaluasi hasil dari kalian. Bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Devayana. Kalau saya merasa konseling ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman sebelumnya. Tidak terpikir oleh kita, Bu. Iya, bagus sekali ya Devayana. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Bu. Saya setuju dengan Devayana. Dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, bagus sekali ya Rama.
Baik, kalau begitu kita cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Karena tadi sebelumnya kita diawali dengan doa, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja ya anak-anak. Ya, akhir kata Ibu aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Ya. Ya, bisa live ya anak-anak. Kalian bisa istirahat. Ya, terima kasih banyak. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ya.